Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-281, diam-diam menyembunyikan dan melindungi. Di puncak gunung hijau yang subur, wanita muda itu perlahan membalikan tubuhnya. Dia menyaksikan bayangan berwarna hijau dengan satu lutut di tanah. Beberapa saat kemudian, senyum yang agak lembut muncul di wajahnya yang indah. Dia berkata dengan lembut, "Sudah lebih dari 1 tahun, Xiaoyan Gege akhirnya tiba di tempat itu." Gege berarti kakak laki-laki lebih akrab. Mengamati wajah cantik wanita muda itu, bayangan berwarna hijau itu dengan bijak tetap diam. Dia menunggu lama sebelum pandangan mantan itu sekali lagi terfokus pada tubuhnya. Hanya kemudian dia perlahan dan kasar berbicara tentang beberapa pengalaman yang Xiaoyan miliki selama periode waktu ini. Berdiri di sisi tebing, Sun Er diam-diam mendengar banyak jiwa mengaduk hal-hal yang keluar dari mulut bayangan. Ketika dia mendengar bahwa atau itu Xiaoyan terluka parah setelah bertarung dengan dua dohuang, beberapa sakit hati dan kejutan melintas di mata air musim gugurnya. Mata yang lembut, Snake Spirit peringkat Luiman, 8 Winged Black Serpent Emperor. Para anggota Half Snake House benar-benar menjadi semakin mendominasi selama beberapa tahun ini. Tangan panjang Suner yang lembut dengan lembut menangkap sehelai daun yang jatuh dari atas kepalanya saat Suner berkata dengan tidak acuh. Kata-kata yang sepertinya tidak memiliki gelombang, memiliki kedinginan yang tersembunyi di dalamnya. Terlepas dari alasan apapun yang dilakukan Luiman dan ular naga hitam berwarna 8. Mereka hampir menyebabkan Xiaoyan menderita luka serius dan mati. Itu benar, aku akan meminta pertanggungjawaban mereka untuk masalah ini di masa depan. Tetapi apakah kamu dengan jelas menyelidiki identitas dohuang yang ada di sisi Xiaoyan Gege? Daun pohon berwarna hijau itu menggantung setengah inci dari telapak Suner. Dia perlahan-lahan menggulungnya, kadang-kadang mengeritingnya dan kadang-kadang memelintirnya. Dia melirik bayangan berlutut di tanah dan berkata dengan alis yang agak melengkung. Setelah penyelidikan, nama orang itu adalah Hai Baodong. Dia pernah menjadi salah satu dari 10 kuat di Kekaisaran Jiama dan disebut Kaisar Es. Kekuatannya adalah sekitar kelas Dohuang dan fasih dalam es jenis Doki. Selain itu, ia tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan pemimpin klan primer. 10 tahun yang lalu, ia disegel oleh Ratu Medusa di Gurun Taker. Setelah itu, dia telah tinggal di isolasi di Desert City sampai beberapa waktu sebelumnya ketika Tuan Muda Xiaoyan mengunjungi dan membantunya membuka segel. Setelah itu, dia telah mengikuti sisi Tuan Muda Xiaoyan. Motifnya, aku masih belum begitu jelas. Bayangan berwarna hijau dengan hormat berkata, tidak yakin dengan motifnya. Alis wanita muda itu dengan lembut ditekan bersama. Dia tampak agak tidak puas dengan jawaban yang asal-asalan ini. Terlepas dari apapun yang terjadi, selama itu melibatkan orang itu, dia akan segera berubah menjadi serigala yang melindungi anak anjingnya. Menjadi sangat sensitif dan pemilih. Dia tidak akan membiarkan bahaya besar dan tidak diketahui seperti itu untuk berdiam diri di sisi Xiaoyan seperti bom waktu. Maaf, Nyonya aku, kamu juga harus tahu bahwa atau itu di dalam tubuh Xiaoyan ada roh orang kuat yang misterius. Hingga saat ini, kami tidak memiliki informasi tentang dia. Namun, ia tampaknya memiliki pemahaman yang hebat tentang kami. Selama periode Lingxi mengikuti Tuan Muda Xiaoyan, ia mungkin menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Tetapi menurut informasi yang dikirim Lingxi, orang kuat misterius tampaknya telah menemukan kehadirannya saat dia diam-diam melindungi Xiaoyan. Hanya saja pihak lain tidak memiliki tindakan lain. Aku pikir dia seharusnya telah melihat melewati niat Lingxi. Bayangan berwarna hijau itu dengan pahit tersenyum dan berkata, bahkan keberadaan Lingxi ditemukan oleh orang itu. Mendengar ini, keterkejutan melintas mata cerah Suner. Dia dengan lembut bergumam, apa sebenarnya identitas orang itu? Bahkan Lingxi sebenarnya. Jika bukan karena Xiaoyan Gege tidak menyukai orang lain yang menginvestigasinya, aku pasti akan sampai ke dasar identitas orang misterius itu. Karena dia mampu memiliki kekuatan seperti itu, aku pikir dia seharusnya tidak menjadi orang yang tidak dikenal di masa lalu. Meskipun orang misterius itu menemukan keberadaan Lingxi, beruntung dia tidak memberitahu Tuan Muda Xiaoyan tentang hal itu. Oleh karena itu, Tuan Muda Xiaoyan tidak tahu bahwa atau itu sejak ia meninggalkan kota Wutan. Nona muda telah mengirim orang untuk secara rahasia melindunginya. Namun dengan cara ini, dia tidak akan bisa merasakan kebaikan nona muda. Bayangan berwarna hijau tersenyum dan berkata, namun, sebelum dia berhasil mengatakan semua yang dia inginkan, Sun Er yang agak jengah menembak daun di telapak tangannya untuk menghentikannya.
Melihat wajah Suner yang sangat halus dan merah, bayangan berwarna hijau itu dengan bijaksana tidak terus berbicara. Ingat, kamu tidak boleh membiarkan Xiaoyan Gege tahu tentang masalah ini. Aku tidak ingin dia mengatakan bahwa, atau itu aku telah mengirim seseorang untuk mengikuti dan memantau dia. Dia tidak suka hal-hal seperti ini. Warna merah jambu yang cantik dan memalukan di wajah cantik itu perlahan ditarik dan Suner segera mengingatkannya dengan tegas. Iya nih, bayangan berwarna hijau secara alami sangat jelas dari jenis pemikiran gadis kecil yang Suner miliki. Dia segera mengangguk dengan hormat dan menjawab dengan ya. Pada saat yang sama, hatinya sedikit meratap. Meskipun wajah nona muda tersenyum sepanjang waktu, bayangan berwarna hijau yang memahami karakternya tahu bahwa atau itu jenis senyum pendiam dan terkendali ini kadang-kadang bahkan lebih sulit bagi orang lain untuk didekati dibandingkan dengan orang-orang yang mengadopsi wajah dingin. Dengan kecantikan Suner dan bakat pelatihan yang luar biasa, ada sejumlah pria luar biasa dan luar biasa yang terobsesi dengannya selama 1 tahun sejak ia tiba di Akademi Jianan. Meskipun orang-orang ini dapat dianggap sebagai orang kuat teratas, bahkan di Akademi Jianan ini yang dipenuhi dengan bakat, tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa bercakap-cakap dengannya. Sepertinya aku telah melupakan seseorang. Orang yang dipanggil seseorang yang Akademi Jianan hanya bisa temukan dalam 100 tahun. Hampir tidak bisa dianggap sebagai seorang pria yang nona muda dapat singkirkan aktingnya dan berbicara dengan. Namun, sepertinya dia baru mencapai langkah ini. Sungguh orang yang menyedihkan. Kemungkinan dia tidak memiliki harapan dalam hidup ini. Mengingat pemuda yang sangat mengejutkan di akademi. Bayangan berwarna hijau menggelengkan kepalanya dengan tenang di dalam hatinya. Itu agak menyedihkan bahwa atau itu lotus dunia lain yang jenius itu terobsesi hanya akan bermekaran bagi pria bernama Xiaoyan. Di jantung bayangan berwarna hijau, dia jelas bahwa atau itu selama nama Xiaoyan disebutkan di depan nona muda. Suner, yang karakternya acuh tak acuh sampai agak dingin, akan menghapus senyum defensif yang menolak orang dan benar-benar menjadi wanita yang jatuh cinta. Rasa malu dan jengkel yang sangat jarang terlihat itu adalah sesuatu yang oleh orang luar itu tidak beruntung untuk dilihat. Dia benar-benar seorang pria yang menyebabkan orang menjadi iri dan cemburu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia mendapatkan hati yang miss. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Karakter angkuh dari nona muda itu akan benar-benar disukai oleh seorang pria. Bayangan berwarna hijau menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Tidak dapat memahami apapun. Namun, jika dia tahu bahwa atau itu seseorang secara tidak sengaja berlari ke ruangan gadis kecil Suner ketika dia masih muda dan telah menggunakan alasan untuk menjaga kipas hangat untuk menyentuh semua tubuh gadis kecil itu, tanpa malu apa hasilnya di dalamnya, misterius menculik gadis kecil yang bodoh. Bayangan itu kemungkinan akan mendapat serangan jantung di tempat. Wanita yang dipanggil Yunzi seharusnya pemimpin dari Misty Cloud Sekte Yunyun. Benar, tidak yakin tentang bayangan-bayangan di depannya. Suner, yang hatinya secara acak membayangkan sesuatu, melirik bayangan berlutut di tanah dan tiba-tiba bertanya dengan lembut. Mendengar pertanyaan ini, bayangan berwarna hijau menjadi sedikit lamban. Menurut informasi yang dia terima, dia secara alami dapat mengetahui bahwa atau itu hubungan antara Xiaoyan dan wanita yang disebut Yunzi agak tidak wajar. Pada saat itu, dia tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, dia memang pemimpin Misty Cloud Sekte Yunyun. Meskipun hatinya sudah memiliki jawabannya, Suner masih tidak bisa tidak menghela nafas setelah dikonfirmasi. Ekspresi wajahnya agak menarik. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit. Xiaoyan Gege tampaknya sangat bodoh. Bukankah hal-hal ini sudah jelas? Ketika kamu pergi ke Misty Cloud Sak di masa depan, aku ingin melihat bagaimana kamu menangani hubungan yang rumit ini. Nona muda, wanita itu sepertinya menuju Xiaoyan. Suara berbisik bayangan berwarna hijau belum menyelesaikan kalimatnya ketika dia menyadari bahwa atau itu wajah cantik wanita muda di depannya telah menjadi sedikit diam. Segera, dia buru-buru dan bijak menelan kata-kata yang telah mencapai mulutnya. Kamu salah paham. Suara tenang dan acuh tak acuh dari wanita muda itu memiliki kebencian samar yang bisa dirasakan. Ya, bayangan berwarna hijau menyapu keringat dinginnya dan dengan cepat mengangguk. Dia tidak lagi berani membawa Ma ini meningkat. Meskipun dia tahu bahwa atau itu status wanita muda di depannya luar biasa. Dia adalah seorang wanita tanpa menghiraukan betapa luar biasanya dia. Bagi seorang wanita, menjadi cemburu tampaknya menjadi bakat yang tidak bisa dihapus. Sampaikan pesan ke Lingxi. Katakan padanya untuk diam-diam melindungi Xiaoyan Gege ketika dia pergi ke Misty Cloud Sect. Dia telah membunuh tetua pertama klan Mo.
Orang-orang tua yang keras kepala dari Mystic Cloud Sector pasti tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah sehingga mereka dapat melindungi reputasi Mystic Cloud Sect. Sunar merajut alisnya dan berkata, dan juga perhatikan Haibo dong di sisinya. Aku terus merasa bahwa atau itu orang itu sulit dimengerti. Jika ada perubahan dalam situasi, biarkan Lingxi. Setelah mengatakan sampai titik ini, tangan halus Sunar dengan lembut memotong udara kosong di depannya. Tatapan dingin dan buram yang agak menakutkan terkandung di wajahnya yang cantik. Ya, melihat situasinya, bayangan berwarna hijau dengan hormat menganggukkan kepalanya. Betul. Menurut apa yang kamu katakan, Seven Colored Heaven Swallowing Python oleh sisi Xiaoyan GG seharusnya Queen Medusa. Kan? Suner berkata saat tangannya yang halus menarik rambut hitam di dahinya. Ya, tapi Ratu Medusa saat ini tampaknya telah ditekan oleh semangat Seven Colored Heaven Swallowing Python. Jika dia ingin mengendalikannya lagi, dia mungkin harus menunggu periode waktu yang lain. Namun, setelah Ratu Medusa mengontrol tubuh Seven Colored Heaven Swallowing Python, maka dia akan melompat dan menjadi dojo. Ketika saatnya tiba, itu akan sedikit merepotkan jika dia ingin membunuh Xiaoyan. Bayangan berwarna hijau menyuarakan pikirannya. Aku tidak berharap bahwa atau itu ada semua bom yang mengerikan ini ditempatkan di seluruh sisi Xiaoyan GG. Benar-benar sakit kepala. Sunar tanpa ada menggelengkan kepalanya saat dia mengusap dahinya yang bersih. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, selama periode waktu ini, Ratu Medusa tidak akan dapat mengendalikan tubuh tujuh berwarna surga menelan piton. Setelah Xiaoyan GG tiba di Akademi Jianan di masa depan, mari kita memikirkan cara untuk menyelesaikan semua masalah ini. Iya nih, baik, kamu harus meninggalkan Akademi Jianan sekarang. Jangan tinggal di sini terlalu lama. Jika kamu ketahuan, kamu akan dikepung dan ditangkap oleh kepala sekolah lama yang kasar dan tidak masuk akal. Setelah memberi perintah untuk semuanya, Sunar akhirnya melambaikan tangannya dan mengingatkan. Kekuatan orang tua itu sangat kuat. Jika kami saling berhadapan, aku akan sedikit lebih rendah. Namun, jika seseorang berbicara tentang bersembunyi, aku masih percaya diri. Bayangan berwarna hijau tersenyum dan mengangguk. Dia sekali lagi membungkuk dengan hormat ke Sunar sebelum berbalik dan melompat pergi. Dia benar-benar meleleh ke pohon di sampingnya. Pohon itu bergetar sedikit dan segera menjadi tenang. Mengamati bayangan yang telah menghilang, Sunar perlahan membalikan tubuhnya. Dia menyaksikan awan yang menyelimuti tebing. Sesaat kemudian, dia tersenyum hangat. Senyumnya menakjubkan. Xiaoyan GG, peningkatan kamu dalam 1 tahun ini mengejutkan bahkan untuk Sunar. Setelah pergi ke Mystic Cloud Sector, kamu harus datang ke Akademi Jianan. Sunar sangat kesepian di sini. Bab ke-282. Biarkan aku mencoba. Di jalan yang berada di sebelah klan Nalan, Xiaoyan dan Haibo Dong berpisah. Hanya kemudian Xiaoyan perlahan berjalan menuju kompleks besar yang tidak jauh. Saat dia berjalan lebih dekat ke rumah yang dipenuhi dengan aura megah dan mengesankan, Xiaoyan tertegun melihat pintu masuk itu sebenarnya dikerumuni oleh sejumlah orang. Selain itu, orang-orang ini semua mengenakan jubah alchemis dan beberapa riak berwarna perak cerah di dada mereka dengan bangga mengungkapkan status dan tier mereka. Siapapun yang berjalan di jalan ini, di mana orang-orang datang dan pergi, akan melemparkan pandangan iri dan hormat pada kelompok alkemis yang berbisik di antara mereka sendiri. Di dalam hati mereka, alkimia adalah pekerjaan yang begitu tinggi, sehingga mereka seperti bangsawan. Ketika dihadapkan dengan alkemis bertenaga besar, klan Nalan jelas tidak berani dengan mudah meremehkan mereka. Beberapa pelayan menjelaskan sesuatu kepada para alkemis yang menunggu di pintu masuk dengan cara yang hormat dan hormat. Hanya ketika mereka menemukan bahwa atau itu pihak lain memiliki kualifikasi untuk masuk, mereka membiarkan mereka lolos. Beberapa alkemis yang kemampuannya memiliki beberapa masalah hanya bisa ditolak oleh para pelayan yang tersenyum. Meskipun tindakan seperti itu menyebabkan para alkemis yang diblokir untuk merasa tidak puas. Ketika mereka memikirkan kekuatan klan Nalan dan hubungan antara Nalan Yanlan dan Mystic Cloud Sector, mereka hanya bisa memendam ketidakbahagiaan mereka, mengeringkan lengan baju mereka, dan pergi. Setelah menatap pintu masuk untuk sementara waktu, Xiaoyan menyadari bahwa atau itu alkemis yang diizinkan masuk tampaknya menjadi tier 3 alkemis. Di sisi lain, sang alkemis yang ditolak adalah tier 2 bersama dengan beberapa tier 1 alkemis yang datang untuk bergabung dengan kesenangan. Xiaoyan menunduk dan melirik lencana tier 2 alkemis di dadanya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu utama yang dijaga ketat. Mendorong kerumunan manusia, Xiaoyan melangkah maju. Seorang lelaki tua, yang tampaknya memiliki posisi pengurus rumah tangga, buru-buru maju ke depan. Namun,
Ketika dia melihat penampilan muda Xiaoyan dan lencana tier 2 alkemis di dadanya, kekecewaan yang agak sulit dirasakan melintas matanya yang kacau. Meskipun usia pihak lain telah membuatnya merasa kaget, tingkat Xiaoyan ini tidak mencapai persyaratan minimum. Meskipun hatinya agak kecewa, orang tua yang telah bekerja sebagai pengurus rumah tangga di klan Nalan selama beberapa dekade tentu tidak akan cukup bodoh untuk menampilkannya di wajahnya. Dengan segera, dia mengungkapkan senyuman lembut dan tertawa. This little Bretta, aku klan pembantu Nalan. Aku pikir kamu harus berada di sini untuk mencoba jika kamu dapat menyembuhkan Nalan Citua klan kami. Bukan? Xiaoyan mengangguk. Dia tidak berbicara secara terbuka. Wajahnya yang biasa memiliki penampilan yang berbeda karena tertutup oleh adonan es sutra. Terasa agak sedingin es. Ekspresi hampir dingin Xiaoyan menyebabkan orang tua menjadi bingung. Sikap semacam ini agak berbeda dibandingkan dengan alkemis lainnya. Sesaat kemudian, dia tak berdaya berkata, "Maafkan aku, adik kecil. Kali ini, persyaratan kami adalah alkemis tingkat 3 atau lebih tinggi. Kamu tampaknya tidak memenuhi persyaratan. Kan, tingkat 1 tidak dapat mewakili semuanya." Suara Xiaoyan ditekan sendiri sampai agak serak. Nada tenangnya menyebabkan alis pria tua itu merajut sedikit. Melihat wajah tak berdaya orang tua itu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan surat rekomendasi Yafei dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada mantan. Memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dia berkata dengan lembut, "Kamu harus menghindari menghapus kesempatan kecil terakhir yang ditinggalkan Pak Tua kamu. Tingkat 1 tidak dapat mewakili semuanya. Bukankah Pelking Guhe juga gagal menyembuhkan Pak Tua kamu?" Kata-kata Xiaoyan menyebabkan wajah pria tua itu berubah sedikit. Setelah menerima surat rekomendasi dan melihat siapa yang merekomendasikan alkemis ini, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut ketika dia mengangkat kepalanya untuk melirik Xiaoyan. Dia merenung lama sebelum mengatupkan giginya dan melangkah ke samping untuk memberi jalan. Menghadapi penjaga di pintu, dia berteriak dengan suara rendah, "Minggir, Pak. Silakan masukkan. Aku berharap bahwa atau itu kamu benar-benar akan dapat menyembuhkan sirtua kami. Jika itu yang terjadi, kamu akan selamanya menjadi teman klan Nalan kami." Orang tua itu membungkuk sedikit ke arah Xiaoyan. Karena tampilan Xiaoyan dari sebelumnya, kata-kata orang tua itu benar-benar dipenuhi dengan rasa hormat. Xiaoyan mengangguk sedikit. Wajahnya masih memiliki ekspresi yang sama. Tanpa mengatakan omong kosong lainnya, dia dengan rendah masuk ke pintu masuk utama dan menghilang dari pandangan tertegun semua orang. Setelah memasuki pintu masuk utama, seorang pelayan wanita cantik bergegas keluar dari satu sudut. Setelah itu, dia dengan lembut mengucapkan beberapa kata pada Xiaoyan sebelum memimpin jalan dari depan. Xiaoyan mengikuti di belakang pelayan wanita pada kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Tatapannya menyapu rumah mewah ini. Atmosfer bangunan yang menjulang menyebabkan dia diam-diam menganggukkan kepalanya. Tidak menyebutkan hal lain. Klan Nalan ini memang salah satu dari 3 klan besar Kekaisaran Jiama. Kekayaan besar ini adalah sesuatu yang klan Shao tidak pernah bisa dibandingkan. Berjalan di jalan kecil yang diaspal oleh pecahan batu berwarna hijau, mata Xiaoyan tiba-tiba menyempit sedikit. Dari inderanya, banyak tatapan tersembunyi dan kekuatan spiritual telah keluar dari sudut tersembunyi saat ia memasuki lebih dalam ke bagian dalam klan Nalan, menangkap setiap tindakan Xiaoyan ke mata mereka. Xiaoyan sembarangan mengangkat kepalanya dan tatapannya secara acak melayang di atap sebuah gedung. Ada beberapa bayangan hitam gelap yang tersembunyi di kegelapan tempat itu. Banyak kepala panah tajam yang dicat hitam untuk menutupi pantulan dari matahari yang perlahan bergerak di dalam mansion. Sedikit tanda masalah akan langsung menyebabkan mereka mengirim serangan. Pertahanannya sangat ketat. Xiaoyan sedikit mengernyit dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat aula besar yang mewah yang muncul di ujung jalan kecil. Tatapannya melewati pintu yang tidak terkunci dan bisa melihat bahwa atau itu ada cukup banyak orang yang berdiri di dalamnya. Saat dia perlahan berjalan ke aula, ada beberapa bisikan lembut dan pribadi yang dipancarkan dari dalam. Dia dengan lembut mendorong pintu terbuka. Bisikan lembut di aula tiba-tiba berhenti. Setelah itu, banyak tatapan dilemparkan ke arah pintu. Ketika tatapan semua orang melayang ke arah lencana tier 2 alkemis di dadanya, mereka sejenak tertegun. Sebuah ketakjuban langsung melintas di mata mereka. Jelas, mereka semua merasa bahwa atau itu aneh bahwa atau itu seorang tier 2 alkemis memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Tatapan Xiaoyan menyapu seluruh aula besar. Di aula yang luas, ada 10 plus alkemis mengenakan jubah yang sama seperti yang dia lakukan. Tidak ada mereka. Mereka mengenakan tier 3 lencana alchemist. Namun,
Tiga alkemis tingkat 3 ini sebagian besar setengah baya. Di antara mereka, bahkan ada dua yang kepalanya benar-benar putih, mengabaikan tatapan aneh itu. Xiaoyan perlahan mengalihkan tatapannya. Akhirnya berhenti di tubuh pria parubaya yang duduk di kursi pemimpin di aula. Orang ini tidak mengenakan jubah panjang seorang alkemis tetapi duduk dengan cara yang mengesankan. Ketika mata harimaunya seperti membuka dan menutup, dia memiliki cara yang mengesankan yang tidak berkurang bahkan tanpa kemarahan. Tatapan Xiaoyan menjauh dari tubuh pria parubaya dan akhirnya mengerutkan kening berhenti di tubuh indah seorang wanita cantik di samping. Wanita ini tidak asing dengan Xiaoyan, menyebabkan dia perlahan menghembuskan nafas di dalam hatinya. Di sisi pria parubaya, Nalan Yanran mengenakan jubah bulan duduk dengan tenang. Matanya yang cantik memperhatikan Xiaoyan yang baru saja masuk dan kejutan serupa melintas di wajahnya yang cantik. Sebagai tatapan Xiaoyan menatap pria parubaya, yang terakhir juga menempatkan tatapannya di tubuhnya. Ketika pria parubaya melihat penampilan muda dari mantan, dia sejenak tertegun. Dia segera berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum pada Xiaoyan, "Saudara muda ini, aku adalah Nalan Su dari klan Nalan." Nalan Su, begitu nama ini masuk ke telinganya. Kedua tangan Xiaoyan di lengannya sedikit gemetar. Sudut matanya tanpa sadar bergetar saat pandangannya menatap tajam pada pria parubaya yang tampaknya heroik ini. Orang ini sebenarnya adalah ayah Nalan Yanran, yang juga pria yang hampir menjadi ayah mertu Xiaoyan. Yan Xiao perlahan-lahan menekan emosi yang tak dapat dijelaskan dalam hatinya. Suara Xiaoyan sedikit serak saat dia berkata, "Ya Fei Xiaoji dari klan primer telah merekomendasikan bagi aku untuk datang dan mencoba untuk melihat apakah aku bisa membantu mengeluarkan racun dari kakek Nalan." "Oh, haha, kamu direkomendasikan oleh Xia Fei? Silakan duduk." Mendengar ini, Nalan Su tiba-tiba mengangguk dan tertawa. Xiaoyan mengangguk ringan. Dia berjalan ke tempat terakhir di depan banyak tatapan aneh dan kemudian diam-diam duduk. Dia secara alami tahu arti di balik tatapan aneh itu. Apa yang bisa seorang tier 2 alkemis lakukan ketika bahkan Pil King Guhe tidak dapat memecahkan masalah? Setelah duduk di kursi, Xiaoyan turun ke keheningan. Namun, dia masih bisa merasakan dengan jelas bahwa, atau itu Nalan Yanran tatapannya sepertinya berhenti untuk beberapa waktu di tubuhnya. Dengan segera, dia mengerutkan dahinya dan berkata dalam hati, "Apakah aku sudah dikenali? Bagaimana mungkin? Mengapa orang ini memberi aku perasaan bahwa atau itu dia terlihat familiar?" Mata Nalan Yanran yang cantik melirik pria berjubah hitam yang duduk di sudut. Alisnya merajut bersama saat dia dengan lembut bergumam, "Hehe. Aku rasa semua orang di sini jelas masalah apa yang dihadapi klan Nalan kami. Ayah aku telah diserang oleh poison saring. Reputasi itu terkenal karena betapa kuatnya itu. Sekarang, racunnya telah meletus dan dia akhirnya tidak bisa lagi menekannya. Pil King Gu datang sebelumnya. Tapi dia masih tidak bisa melakukan apa-apa. Meskipun dia mengatakan bahwa atau itu Heavenly Flame perlu digunakan untuk mengeluarkan racun dari tubuh ayahku. Hanya saja seorang alkemis yang memiliki api surgawi terlalu jarang. Mencoba untuk menemukannya terlalu sulit. Oleh karena itu, kami hanya dapat mencoba metode lain. Semua orang di sini dapat dianggap di antara nenek moyang ahli kimia yang lebih mapan di Kekaisaran Jiama dan masing-masing dari kamu memiliki kemampuan unik kamu. Oleh karena itu, aku ingin mengundang semua orang untuk mencoba dan melihat apakah kamu memiliki solusi lain." Nalan Su melihat sekeliling saat dia tertawa dengan suara yang agak suram. "Aku tidak akan mengatakan omong kosong lainnya. Selama kamu bisa membantu menyembuhkan ayahku, kamu pasti tidak akan kecewa dengan hadiahnya." Nalan Su melambaikan tangannya yang besar dan menunjuk ke pintu samping. Dia berkata, "Ayah aku ada di sana. Aku ingin semua orang bergantian dan mencobanya." Mendengar kata-kata 10 ditambah alkemis di aula besar saling bertukar pandang. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua dengan kepala putih berbunga berdiri dengan senyuman dan memimpin dalam memasuki ruang samping. Namun, setelah 10 menit, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Dia kembali ke tempat duduknya dan berbicara kepada Nalan Su dengan senyum canggung. "Maaf, Klan Head Nalan, bahwa atau itu poison searing benar-benar terlalu keras kepala. Aku telah menyempurnakan lebih dari 10 pil penangkal. Tetapi semuanya tidak berpengaruh." Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Nalan Su dan Nalan Yanran di sampingnya menghela nafas dalam kekecewaan. Mereka saling bertukar pandang satu sama lain, tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Di belakang lelaki tua itu, 10 orang ditambah alkemis bergantian memasuki ruang samping. Namun, setelah lebih dari 10 menit, semuanya berjalan keluar dengan malu. Jelas, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun kuat yang bahkan Guhe tidak bisa berbuat apa-apa.
Ketika masing-masing alkemis berjalan keluar dengan wajah malu, kekecewaan pada wajah Nalansu dan Nalan Yanran juga semakin padat. Ketika alkemis terakhir berjalan keluar dari dalam, emosi mereka akhirnya tenggelam perlahan. Di satu sisi, mata cantik Nalan Yanran menjadi sedikit merah. Di aula besar, 10 ditambah 3 Cio alkemis tidak lagi sesuka dan sombong seperti sebelumnya. Wajah tua mereka yang memalukan tetap diam. Setelah keheningan semua orang, atmosfer di aula juga berangsur-angsur menjadi tertekan. Beberapa saat kemudian, Nalansu menghela nafas dan dengan paksa berkata sambil tersenyum. Terima kasih semuanya. Sepertinya kehidupan ayahku ditakdirkan untuk mengalami musibah ini. Meskipun kamu gagal, aku akan tetap meminta pengurus rumah tangga untuk memberi kamu semua balasan yang besar. Mendengar kata-kata ini yang mengusir orang-orang yang menyamar. Semua orang tersenyum pahit dan menggelengkan kepala mereka. Mereka berdiri dan pergi. Dalam suasana seperti ini, mereka benar-benar tidak memiliki wajah untuk tinggal di belakang untuk pembalasan. Biarkan aku mencoba. Kata-kata acu tak acu itu tiba-tiba keluar dari sudut ruangan, mengganggu suasana sunyi. Taeyang Tirtu alkemis berjalan keluar dengan wajah tenang. Suaranya yang tenang membuat semua orang di aula memberi dia pandangan sekilas. Bab ke-283, tulang keras kepala. Gigi mengepalkan. Bertahan menghina, mengincar alkemis muda yang perlahan berjalan keluar dari sudut. Ekspresi semua orang di aula menjadi kosong. Sebuah ejekan segera muncul di beberapa Cio 3 alkemis dari sebelumnya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan seorang alkemis tingkat 3 tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan apa yang dimiliki seorang Cio tua alkemis seperti dia? Nalansu menatap pemuda yang berjalan ke depan. Dia berbalik dan bertukar pandang dengan Nalan Yanran. Masing-masing dari mereka melihat syak di mata orang lain. Jelas, aksi dari dua alkemis muda ini telah jatuh dari harapan mereka. Alasan mereka tidak mengirimnya keluar sebelumnya adalah karena mereka memberi wajah Yafei. Sejujurnya, mereka tidak memiliki harapan untuk alkemis muda ini, meskipun seseorang tidak harus dinilai berdasarkan penampilan mereka. Tetapi pihak lain bagaimanapun adalah hanya seorang alkemis tingkat 2. Tingkat semacam ini hanya pada tahap awal dari keterampilan alkemis. Bisakah mereka mengandalkan pemula untuk mengusir poison searing yang bahkan Pelking Guhe tidak bisa berbuat apa-apa? Kakak kecil ini, kamu, Nalansu berdiri. Meskipun dia tidak berpikir bahwa atau itu pemuda di depannya memiliki kemampuan tersembunyi, tetapi karena kebiasaan, dia masih berkata dengan hati-hati. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menyembuhkan ayah aku? Xiaoyan perlahan berjalan ke tengah ruangan. Dia melirik Nalansu dan berkata acuh tak acuh. Bisakah aku bertanya? Apakah Pelking Guhe memiliki kepercayaan diri untuk menyembuhkannya? Mendengar ini, Nalansu menjadi lamban sejenak. Segera dia menggelengkan kepalanya karena malu. Jika Pelking Guhe mampu menyembuhkannya, mengapa kita perlu menghabiskan banyak upaya untuk mencari perawatan medis dari semua tempat? Karena bahkan Pelking Guhe tidak memiliki keyakinan mutlak, maka bukan kata-kata yang dikatakan klan kepala Nalan kepadaku sedikit. Nada suara Xiaoyan serak membawa sedikit cemoohan saat dia dengan dingin berkata. Nalansu membuka mulutnya sedikit. Niat aslinya adalah untuk menyelidiki fondasi pemuda di depannya. Dia tidak berharap bahwa atau itu pihak lain akan memberikan respon yang begitu tajam. Segera, dia agak tertangkap basah dan tidak tahu bagaimana dia harus menanggapi. Tuan ayah salah paham, dia tidak menentangmu. Hanya saja kondisi kakek aku menjadi semakin buruk. Kami tidak punya banyak waktu untuk terbuang. Oleh karena itu, wajar bagi kita untuk sedikit lebih berhati-hati. Tolong jangan sampai ke hati. Selama pertukaran di mana Nalansu menjadi tertegun, Nalan Yanran, yang duduk di sampingnya, dengan lembut menarik pakaian Nalansu dengan tangannya sebelum dengan cepat tersenyum dengan tenang dan berbicara kepada Xiaoyan. Apakah kamu berpikir bahwa atau itu waktu yang telah kamu sia-siakan sekarang hanya sedikit? Saat tatapannya berhenti di tubuh wanita cantik yang menyebabkan tinju Xiaoyan di lengannya untuk diperketat tanpa sadar, suaranya masih setenang tua baik. Tidak hanya dia tidak mengendurkan dirinya karena keindahan pihak lain, tetapi dia juga memiliki es tambahan yang tidak sulit untuk dipahami. Mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi 10 ditambah alkemis di aula besar tidak bisa membantu tetapi menjadi jelek. Kata-kata Xiaoyan ini tidak diragukan lagi berarti bahwa atau itu mereka baru saja membuang-buang waktu kecil yang ditinggalkan kakek Nalan untuk hidup. Dengan segera, wajah pria tua berambut putih menjadi merah dan dia tidak bisa menahan teguran. Dari mana si bocah ringan ini berasal? Kamu benar-benar berani bertindak sombong. Apakah kamu, sebagai Cio alkemis, harus mengatakan hal-hal seperti itu kepada kami? Begitu teguran orang tua itu meninggalkan mulutnya,
Beberapa alkemis di sekitarnya juga menganggukkan kepala mereka dengan marah. Segera, tatapan mereka menatap pemuda itu, yang punggungnya menghadap mereka, dengan niat jahat. Melihat pria muda di depannya yang ekspresinya sama acuhnya seperti balok es, alis Nalan Yanran sedikit ditekan tanpa diketahui. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia tidak keberatan dia sedikit arogan. Namun, jika dia adalah tipe orang yang tidak memiliki kemampuan nyata namun suka berkeliling, dia akan membencinya dari lubuk hatinya. Dari nadamu, tampaknya kamu memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuanmu. Nalan Su pulih, dia menatap Xiaoyan dan berkata dengan suara yang dalam. Tetapi kamu juga harus tahu bahwa, atau itu terlepas dari seberapa berbakatnya kamu, saat ini kamu hanyalah seorang tier 2 alkemis. Nalan Su tidak selesai mengatakan semuanya ketika suaranya tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, suhu di aula besar tiba-tiba terangkat. Tiga alkemis tingkat yang awalnya mengenakan wajah mengejek semuanya membuka mulut mereka pada saat ini. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menatap tajam pada pria muda di tengah aula, di mana dua kelompok api berwarna hijau naik dari telapak tangannya. Di samping kursi pemimpin, Nalan Yanran menatap api berwarna hijau yang muncul di tangan pemuda itu. Tangannya perlahan menutupi mulut rampingnya yang merah. Kegoncangan dan kegembiraan yang tak terkendali menari dalam sepasang mata berair musim gugur. Setiap orang harus mengenali hak ini, mengabaikan suasana sunyi di sekitarnya. Xiaoyan menundukkan kepalanya dan menatap dua api berwarna hijau yang menari meriah di telapak tangannya seperti roh kecil saat dia bertanya dengan samar. Heavenly Flame, saat mereka menghirup seteguk udara yang agak panas. 10 ditambah tier. Tri alchemist yang telah berurusan dengan api setiap hari, langsung mengenali identitas gugusan nyala berwarna hijau. Wajah mereka perlahan-lahan ditutupi oleh kejutan. Banyak tatapan kagum dan fanatik menatap tajam pada api berwarna hijau yang naik dan menyemir. Little brother, apakah ini Heavenly Flame? Kejutan itu secara bertahap menarik diri dari mata Nalan Su. Kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya sulit disembunyikan. Sekarang, bisakah kalian semua menghentikan omong kosong yang sia-sia ini? Pria muda yang tenang itu merendahkan kepalanya, memainkan api berwarna hijau dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Meskipun kata-kata Xiaoyan saat ini masih kasar seperti sebelumnya, tidak satupun dari tiga alkemis tingkat itu berani menampilkan ketidakbahagiaan dan ejekan mereka di wajah mereka. Seorang alkemis yang mampu memiliki api surgawi akan memiliki masa depan yang hampir tak terbatas di dunia alkemis. Bahkan Pilking Gu He belum pernah memiliki Heavenly Flame. Bisa dibayangkan betapa langka dan berharga benda ini sebenarnya. Jika seseorang ingin memiliki api surgawi, seseorang tidak hanya membutuhkan keberuntungan, tetapi juga kekuatan besar di belakangnya sebagai pendukung. Dengan kata lain, di balik level muda ini, ada dua alkemis. Pasti ada seorang guru yang kekuatan dan kekuatannya sangat luar biasa. Pak, aku akan meminta maaf untuk sedikit lebih awal dari ayah aku. Silakan, berdiri. Nalan Yanran membungkuk pada Xiaoyan. Etiketnya sempurna. Xiaoyan tidak membalasnya. Dia melirik Nalan Su di sampingnya yang tersenyum canggung sebelum berjalan melewati Nalan Yanran dan menuju ke ruang samping. Melihat Xiaoyan yang sedang berjalan ke ruang samping, Nalan Su menghadap ke tengah aula mengatakan sesuatu dengan senyuman ke arah 10 ditambah alkemis. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pengurus rumah tangga untuk melayani mereka, sebelum dengan cepat mengikuti di belakang Nalan Yanran. Xiaoyan berjalan lebih dekat ke ruang samping. Cahaya lampu yang lemah dan lembut bersinar. Dia perlahan membuka pintu dan ruangan yang dihasilkan sangat besar. Di tengah ruangan, ada tempat tidur besar. Seorang lelaki tua dengan wajah keriput tergeletak di atasnya. Di sekitar tempat tidur ada beberapa pelayan wanita yang sibuk dengan barang-barang di sana-sini. Ketika mereka mendengar pintu terbuka, tatapan mereka berbalik. Segera, bagaimanapun, mereka mulai sekali lagi mengurus pria tua yang telah memasuki keadaan tidak sadar. Xiaoyan perlahan berjalan di dekat tempat tidur. Tatapannya menyapu di tempat tidur dan menyadari bahwa atau itu tambalan berwarna abu-abu besar itu samar-samar menempel di wajah pria tua itu. Wajah tenang yang dalam tidur sebenarnya memiliki aura kematian. Sungguh sangat serius. Melirik wajah lelaki tua yang kakinya setengah di kuburan, Xiaoyan berkata lembut, "Itu benar. Aku takut bahwa atau itu Searing Poison adalah sesuatu yang bahkan Do Huang pun tidak berani untuk disentuh dengan mudah. Setelah dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun, ayahku sudah mencapai batasnya." Nalan Su, yang telah mengikuti dari belakang Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berkata dengan hati-hati, "Little brother, melihat situasi, apakah ada prospek dia disembuhkan?" Di sampingnya,
Nalan Yanran mengangguk sedikit. Sepasang mata yang cerah menatap tajam ke arah wajah pria muda yang tinggi dan acuh tak acuh itu di sampingnya. Aku tidak punya metode lain. Oleh karena itu, aku hanya bisa mengikuti metode yang Pil King Gu dia telah bicarakan. Memasukkan api surgawi ke tubuh Pak Tua dan perlahan-lahan mengeluarkan racun. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, dalam hal ini, bukankah tingkat bahayanya akan sangat besar? Mendengar ini, Nalan Yanran agak ragu-ragu saat dia mengatakan dengan lembut. Aku bahkan tidak memiliki peluang 50% untuk berhasil. Xiao Yan dengan malas berbicara. Dia melirik Nalan Yanran di samping, yang wajahnya yang cantik telah berubah sedikit. Dan dengan dingin tertawa, melihat keadaan tuan tua ini, aku pikir dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 2 hari. Apakah kamu ingin membiarkan dia mati dalam siksaan racun atau apakah kamu ingin mengambil risiko dan melihat apakah dia bisa diselamatkan? Kamu dapat memutuskan opsi apapun yang kamu inginkan. Untuk lelucon, apakah aku memiliki kepercayaan diri? Lebih baik tidak mengatakannya. Tawa dingin Xiao Yan berisi ejekan tersembunyi yang menyebabkan Nalan Yanran sedikit mengernyit. Wajah cantiknya agak jelek. Dengan statusnya, benar-benar tidak ada orang yang berani berbicara kepadanya dengan cara ini selama bertahun-tahun. Percepat, aku tidak punya banyak waktu berlebih untuk dibuang. Xiao Yan membersihkan lengan bajunya dan berkata dengan datar sambil mengabaikan ekspresi Nalan Yanran. Karena ini seperti ini, maka kita akan bergantung sepenuhnya pada Little Berta. Jika kamu benar-benar dapat menyembuhkan ayah aku, kamu akan selamanya menjadi teman baikku Nalan kami. Nalan Su mengertakkan gigi dan merenung sejenak sebelum dengan kasar mengangguk-anggukan kepalanya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Buat jalan, jangan ganggu aku. Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya dan duduk di sisi tempat tidur. Tangan kanannya diperpanjang sedikit dan api berwarna hijau menyelimuti itu. Seketika, itu menyebabkan suhu di ruangan melambung. Melihat bahwa atau itu Xiao Yan sedang bersiap untuk bertindak, Nalan Su menarik Nalan Yanran dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, mereka melambaikan semua pelayan wanita di ruangan itu. Xiao Yan menggunakan satu tangan untuk mendukung dan mengangkat Nalan Ji. Dia secara acak melirik orang ini yang dikabarkan menjadi teman yang sangat baik dari kakeknya saat itu. Meskipun setelah terkikis oleh racun untuk waktu yang lama, telah menyebabkan wajah pria tua itu sudah layu menjadi agak tidak manusiawi. Orang masih bisa melihat sedikit ketidaksantunan yang mirip dengan namanya. Sebagai tangan kiri Xiao Yan dengan lembut menepuk bahu Nalan Ji. Kekuatan tersembunyi menyulut pakaian tubuh yang terakhir menjadi bubuk. Mengungkapkan tubuh kurus yang seperti rak rangka. Mengamati tubuh kurus ini, Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya meskipun karakternya. Mata Nalan Yanran di samping menjadi agak merah dan lembab. Kabut yang biasanya jarang terlihat berlama-lama di matanya, menyebabkan wanita ini, yang statusnya sangat tinggi, tampak sedikit menyedihkan. Xiao Yan perlahan-lahan memperpanjang jari tengahnya. Gumpalan api berwarna hijau menyelimuti ujungnya. Dia menatap nyala api berwarna hijau dan dengan tenang berkata, aku akan mulai. Aku sudah katakan. Memasukkan api surgawi ke tubuh Pak Tua adalah hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, kamu semua harus bersiap untuk skenario terburuk. Mendengar ini, ekspresi Nalan Yanran dan Nalan Su berubah sedikit. Namun, mereka hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Xiao Yan perlahan memperpanjang kekuatan spiritualnya dari tubuhnya dan membungkus gumpalan api berwarna hijau di dalamnya. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan suhu yang sangat tinggi dan perlahan-lahan menekannya di punggung Nalan Ji. Ketika jari Xiao Yan menekannya, api berwarna hijau mengeluarkan suara engah saat memasuki tubuh Nalan Ji. Tubuh yang terakhir, yang awalnya tidak memiliki perasaan di sekitarnya, tiba-tiba menggigil pada saat ini. Jari Xiao Yan menekan punggung Nalan Ji. Matanya menyipit saat kekuatan spiritualnya mengendalikan gumpalan api hijau itu. Dengan cepat melewati beberapa jalan ki utama dan secara bertahap mendekati tulang-tulang yang terakhir yang ditutupi poison searing. Dengan bantuan perpanjangan kekuatan spiritual, kondisi dalam tubuh Nalan Ji muncul di pikiran Xiao Yan. Xiao Yan merasakan tulang yang hampir menjadi hitam pekat dan alisnya secara bertahap merajut bersama. Racun itu sudah menyebar jauh ke dalam tubuh Nalan Ji dan jauh melebihi harapannya. Sepertinya tidak mungkin membuang semua racun sekaligus. Kurasa lebih baik memilih api yang mendidih untuk mengeluarkan racun. Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Setelah itu, kekuatan spiritualnya melilit api berwarna hijau dan perlahan bergerak lebih dekat ke tulang hitam pekat yang ditutupi oleh racun. Ketika itu mendekati, kekuatan spiritual Xiao Yan juga mulai secara bertahap bersantai. Suhu api berwarna hijau diam-diam mulai naik. Ketika suhu nyala api berwarna hijau naik,
Perasaan menyakitkan perlahan muncul di wajah nenek yang awalnya mati rasa. Tangannya yang keriput juga terkepal erat dan pembuluh darah di lengannya diaduk. Api berwarna hijau yang ditutupi oleh kekuatan spiritual berhenti naik setelah mencapai suhu tertentu. Xiaoyan perlahan menghirup udara yang agak panas dan ragu untuk sesaat. Dia kemudian mengatupkan giginya dan mengendalikan api berwarna hijau sampai menutupi salah satu tulang hitam pekat. Di tempat tidur, Nalji, yang kedua matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Dia mengeluarkan raungan serak dan sangat menyakitkan dari mulutnya. Kehadirannya yang ganas dan mengesankan, terbangun seolah-olah itu adalah saat yang singkat dari kesadaran yang jernih sebelum kematian. Kakek mengincar lelaki tua yang tiba-tiba membuka matanya dan meraung. Nalan Yanran dan Nalan Su buru-buru berteriak, "Aku membantu kamu mengusir racun. Jika kamu mampu menahan rasa sakit yang hebat ini, kamu harus menghapus poison saringan. Namun, jika kamu tidak bisa, maka tidak ada yang bisa aku lakukan." Xiaoyan melirik wajah penuh keringat yang dipenuhi Nalanji dan samar-samar berkata. Mendengar suara di belakangnya, Nalanji memiringkan kepalanya sedikit. Dia mengamati wajah muda dan acuh tak acuh itu dan pikirannya hitam. Segera dia mengatupkan giginya dan tertawa. "Falo kecil, apakah kamu orang yang menyelamatkan aku? Aku tidak mengatakan bahwa atau itu aku pasti dapat menyelamatkan kamu. Jika aku sedikit linglung, kamu mungkin mati di tangan aku. Haha, kehidupan aku ini aslinya diambil dari kematian. Rekan kecil, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Bahkan jika kau membunuhku, tidak ada yang berani menyalahkanmu." Sudut mulut Nalanji mengejang, menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya saat dia tertawa dengan cara yang heroik. "Kakek, omong kosong apa yang kamu katakan?" Di samping, Nalan Yanran menghela nafas sedikit dan memarahi tanpa sadar saat dia menatap Nalanji yang terbangun dari keadaan koma. "Kamu gadis sialan. Kamu benar-benar memiliki wajah untuk kembali. Selama 3 tahun ini, apakah kamu tidak pergi ke klan Shou untuk mengakhiri perjanjian pernikahan saat itu? Apakah aku akan menjadi terlalu marah untuk berlatih, yang mengakibatkan poison seal mengurangi aku ke keadaan seperti itu?" Nalanji dengan marah menatap Nalan Yanran. Sebelum raungannya yang marah jatuh, sudut mulutnya, yang berkedut, memancarkan suara kering lainnya. Dia memutar kepalanya, menatap tiba-tiba mengernyit asing-asing yang tidak dikenal dan tertawa pahit. "Little Follow, mengapa tiba-tiba?" "Diamlah." Suara dingin Xiaoyan yang berisi kemarahan tak terlihat menyebabkan 3 orang di ruangan menjadi agak tercengang. Dengan segera, mereka diam tak berdaya, memandang pria muda tanpa ekspresi yang dingin itu seperti sekelompok es. Nalan Yanran diam-diam mengeluarkan lidahnya. Dia sekali lagi berbalik dan menatap ekspresi getir Nalanji. Hatinya tertawa. Selama bertahun-tahun, orang ini adalah satu-satunya yang berani berbicara sedemikian rupa kepada orang tua yang jengkel dan pemarah. Ketika beberapa orang ini menjadi tenang, suasana di dalam kamar secara diam-diam menjadi tenang. Sungguh tidak terduga, orang muda seperti itu sebenarnya dapat memiliki api surgawi. Sesuatu yang bahkan dikagumi Grandmaster Guhe. Setelah suasana tenang berlanjut untuk waktu yang lama, Nalan Su menarik Nalan Yanran dan melangkah sedikit ke belakang. Dia menatap punggung tinggi pria muda di samping tempat tidur dan tidak bisa membantu tetapi memiringkan kepalanya dan berbisik ke Nalan Yanran. Dia memang luar biasa. Melihat usianya, itu harus sekitar sama dengan milikku. Namun dia sebenarnya memiliki api surgawi yang legendaris. Aku telah mendengar betapa mengerikannya hal ini dari Elder Guhe. Terakhir kali mereka pergi ke Gurun Tiger untuk mencari Heavenly Flame, mereka sayangnya masih kembali dengan tangan kosong meskipun ada garis besar. Dari sini, dapat dilihat betapa ganasnya hal ini. Nalan Yanran sedikit mengangguk. Kekaguman melintas matanya yang cantik. Dia awalnya adalah yang teratas di antara mereka yang seumuran. Setelah berlatih di Mystic Cloud Sector selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat seseorang dengan usia yang sama yang bisa mengunggulinya. Namun pemuda ini bernama Yan Xiao adalah orang pertama pada usia yang sama dengannya untuk membuatnya merasakan emosi yang mengagumi. Mungkin ini semacam persetujuan antara orang-orang luar biasa. "Mengapa? Apakah kamu merasa dia sangat baik?" Nalan Su melirik ekspresi putrinya dan dengan girang berkata, "Omong kosong apa yang kamu katakan? Dia tidak tahu cara menghormati seseorang seusiamu." Nalan Yanran melemparkan tatapan meremehkan dan menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. "Ya, membicarakan hal ini, sepertinya tidak ada waktu 1 bulan lagi untuk perjanjian 3 tahun antara kamu dan orang kecil dari klan Shao." Nalan Su tersenyum sebelum menariknya tiba-tiba dan menghela nafas. Nalan Yanran diam. Sesaat kemudian, dia mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, "Ada 13 hari lagi.
Sudah 3 tahun, kamu juga menjadi lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Sekarang, kamu harus dapat mengetahui apa jenis Wu yang hebat miliasi, dan masalah tindakan emosional, dan impulsif kamu telah dibawa ke klan Xiao dan Xiaoyan. Tidak, Nalan Su menatap satu sisi wajah mulus dan cantik putrinya dan berkata, Nalan Yanran diam. Tangannya yang halus menarik rambut hitam di dahinya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut, aku tahu bahwa atau itu tindakan aku saat itu telah membawa banyak masalah bagi mereka. Namun, aku juga tahu bahwa atau itu aku tidak salah. Perjanjian 3 tahun akan segera tiba. Aku akan menunggunya. Aku dengar itu sejak setahun yang lalu. Xiao yang telah meninggalkan Wutan City. Namun, menurut apa yang aku tahu, sebelum dia pergi, pemuda yang dulunya pemuda yang tidak berguna telah memulihkan bakat pelatihan yang dia miliki di masa lalu. Setahun kemudian, aku bertanya-tanya sejauh mana dia tumbuh. Nalan Su tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menyaksikan Nalan Yanran yang pendiam di sampingnya. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya berkata dengan suara yang lembut dan dalam. Kali ini, tampaknya kamu benar-benar telah melihat salah. Saat itu aku berkata, jangan memandang rendah tuan muda Xiao Clan ini yang memiliki menjadi orang yang tidak berguna. Sebelum dia berusia 13 tahun, kecepatan latihannya telah menyebabkan banyak orang terkejut. Tangan halus Nalan Yanran melayang ke rambut hitamnya di dahinya dan tetap diam. Sesaat kemudian, dia dengan tenang mengatakan, aku akan mematuhi perjanjian 3 tahun. Jika aku menang, semua hal yang terjadi di masa lalu akan dihapuskan. Jika aku kalah, aku, Nalan Yanran, juga mengatakan bahwa atau itu aku akan menjadi budaknya dan membiarkan dia menangani aku seperti yang dia inginkan. Nalan Yanran dengan lembut menggigit bibir merahnya yang ramping. Dia perlahan mengangkat wajahnya yang cantik, tatapannya agak kabur. 3 tahun yang lalu, obrolan dingin pemuda di Aula Xiao Clan sekali lagi muncul di pikirannya. Sungai mengalir 30 tahun ke timur dan 30 tahun ke barat. Jangan berani-berani menggertak aku karena aku miskin sekarang. Kontrak ini bukan kontrak untuk melepaskan pernikahan tetapi aku menceraikanmu dari Xiao Clan. Mulai sekarang, kamu, Nalan Yanran, tidak memiliki hubungan dengan Xiao Clan. 3 tahun yang lalu, pemuda yang membawa nama menjadi orang yang tidak berguna masih memiliki tulang yang keras kepala di bawah tekanan mistik Cloud Sak. Makhluk besar ini, dia mengatupkan giginya, menahan penghinaan dan menunggu dalam kesendirian. Melepaskan diri dari kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Bab ke-284, mengusir racun. Di dalam ruang yang tenang, Nalan dan ayahnya berbicara dengan nada berbisik, sesekali mengalihkan tatapan mereka ke arah kedua pria di dekat tempat tidur. Setelah beberapa lama, bisikan mereka perlahan-lahan berhenti ketika mereka melihat keringat bergulir di wajah pria tua itu, dan pembuluh darah biru muncul di lengannya. Orang-orang Nutan saling memandang dan melihat kecemasan dan kegelisahan di mata masing-masing. Wajah Xiaoyan tetap tenang meskipun kegelisahan yang berkembang di ruangan itu. Jari-jarinya menunjuk punggung Nalanji sedikit gemetar. Api hijau yang redup secara konstan dikendalikan oleh kekuatan spiritualnya dan suhu tingginya digunakan untuk perlahan-lahan mengusir Siwing Poison yang telah menyerbu tulang. Api hijau membungkus dirinya di sekitar pinggiran tulang hitam pekat. Meskipun tampaknya menempel ke permukaan, setelah melihat dari dekat orang akan mengamati bahwa atau itu mereka dipisahkan oleh celah yang sangat kecil. Temperatur nyala surgawi terlalu tinggi jika itu secara langsung bersentuhan dengan Nalanji. Bahkan jika dia adalah seorang penghuni tingkat kekuatan doang, dia akan segera menerima luka yang parah atau bahkan mati. Suhu nyala api yang sangat tinggi perlahan-lahan menembus tulang hitam pekat, menyebabkan asap perlahan-lahan memancar dari mereka. Dengan terus memanggang api, kabut hitam diam-diam merembes keluar dari tulang. Tetapi sebelum itu bisa melarikan diri, itu cepat dikelilingi oleh api hijau dan di bawah suhu yang menakutkan. Ini racun saringan yang bahkan bisa mengancam Do Huang, dipanggang dalam kehampaan. Namun, ketika Xiaoyan menggunakan Heavenly Flame untuk membakar kabut berwarna hitam ini, dia menemukan bahwa atau itu beberapa benda yang tidak diketahui warna hitam benar-benar perlahan tercampur bersama dengan api surgawi. Pada saat itu, kabut berwarna hitam akan bergejolak. Segera setelah itu, mereka menjadi masih dalam api. Seiring waktu yang dihabiskan dengan tenang, bagian tulang hitam pekat yang dibungkus oleh nyala hijau Xiaoyan, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berangsur-angsur dikembalikan ke warna normal. Di luar, pada saat ini, tubuh Nalanji basah kuyup karena keringat. Wajah lamanya, sementara berkedut tak terkendali, memancarkan sedikit suara mengisap udara dingin dari sela-sela giginya. Little, adik kecil, apakah sudah selesai?
Huh! Suara gemetar Nalanji keluar dengan suara serak saat pembuluh darah biru di lengannya berkedut seolah-olah mereka adalah ular kecil. Dahi Xiaoyan tertutup rapat dengan keringat. Menangani Flame Heavenly dengan ketepatan seperti itu untuk waktu yang lama sangat menguras tenaga dan merupakan beban besar pada kekuatan spiritualnya. Dia mendengar pertanyaan Nalanji dan perlahan-lahan menjawab dengan suara lembut. Karena kamu berada di batas ketahanan kamu, kami akan berhenti di sini untuk sesi racun ini. Sejauh racun itu tertanam di tubuh kamu telah jauh melebihi harapan aku. Aku ingin mengusirnya sekaligus. Tetapi sepertinya itu tidak akan mungkin sehingga kami hanya dapat memilih untuk perlahan-lahan mengambil waktu kami. Dapatkah poison benar-benar dikeluarkan sepenuhnya? Ketika Nalanji mendengar jawabannya, dia tidak bisa menyembunyikan kejutan otentik dalam suaranya. Bahkan setelah hidup bertahun-tahun, jika diberi pilihan antara hidup dan mati, semua orang akan memilih yang pertama. Melihat kemajuan saat ini, benar-benar menyembuhkannya sepertinya tidak menjadi masalah. Xiaoyan berkata dengan suara dingin. Haha, aku tidak menyangka adik laki-laki memiliki keterampilan seperti itu meskipun usianya masih muda. Aku benar-benar tidak tahu siapa ahli tersembunyi di dunia ini yang bisa membesarkan murid hebat ini. Nalanji buru-buru mengangguk sambil tertawa serak. Kemudian kami akan melakukan seperti yang direkomendasikan adik kecil. Oh, omong-omong, apa nama adik laki-laki? Yan Xiao. Berhenti bicara, aku menarik api surgawi. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia membengkokkan jari-jarinya sedikit dan api berwarna hijau yang diselimuti tulang mulai perlahan-lahan mengundurkan diri. Akhirnya, itu kembali ke tubuh Xiao Yan satu gumpalan sekaligus. Ketika gumpalan terakhir api berwarna hijau kembali ke tubuhnya, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia menghapus keringat dingin di dahinya. Tiba-tiba, wajahnya sedikit berubah, tetapi segera pulih. Berpura-pura bahwa atau itu tidak ada yang terjadi. Xiaoyan melirik ujung jarinya yang telah berubah menjadi hitam. Dia mengerutkan bibirnya dan memasukkan tangannya kembali ke lengan bajunya tanpa ada yang memperhatikan. Adik kecil Yan Xiao. Bagaimana? Mengamati Xiaoyan yang tampaknya telah berhenti mengusir racun. Nalan buru-buru mengambil 2 langkah maju dan bertanya. Kami akan mengakhiri perawatan hari ini di sini. Dengan kemajuan ini, aku pikir setidaknya kita membutuhkannya 7 hari untuk membuang semua racun. Xiaoyan melirik Nalanji, yang wajahnya sedikit lebih baik dari sebelumnya, saat dia menyuarakan pikirannya. Adik kecil, terima kasih banyak, selama kamu bisa menyembuhkan ayahku. Klan Nalan pasti akan memberikan imbalan yang tidak akan mengecewakan. Mengamati sedikit kecemerlangan di wajah lama Nalanji, beban yang menekan hati Nalansu akhirnya jatuh. Pentingnya Nalanji untuk klan Nalan mirip dengan pentingnya Mo Cheng kepada klan Mo. Meskipun klan Nalan tidak akan dibawa ke lututnya jika kehilangan sinar pendukung ini, jarak yang dimilikinya dengan 2 klan besar lainnya pasti akan semakin menjauh. Besok, aku akan terus datang ke sini. Aku akan pergi hari ini. Xiaoyan melihat warna langit di luar, berbalik dan berbicara kepada Nalanji. Adik kecil, untuk menghemat masalah, mengapa kamu tidak datang dan menginap di klan Nalan? Mendengar kata-kata Xiaoyan, Nalanji buru-buru tersenyum dan berkata dengan hangat, tidak perlu untuk itu, aku punya masalah sendiri untuk diselesaikan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia mengabaikan mereka bertiga, mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu keluar. Karena itu seperti ini. Cewek, pergi dan lihat adik kecil kita pergi. Melihat bahwa atau itu Xiaoyan pergi begitu meyakinkan. Nalanji sesaat merasa bingung. Dia segera memerintahkan tanpa daya. Oke. Nalan Yanran mengangguk sedikit, menatap punggung kurus di depannya sebelum perlahan mengikuti. Sebagai Xiaoyan perlahan berjalan di jalan kecil yang diaspal oleh pecahan batu. Dia menatap depan dengan wajah tanpa ekspresi, seolah-olah putri klan Nalan yang mengikuti di sampingnya tidak ada. Menjadi bahu-membahu dengan Xiaoyan, mata Nalan Yanran sesekali akan melirik pemuda yang mengabaikannya. Wajah cantiknya mungkin tenang, tapi dia agak tertegun dan sedikit tertekan di hatinya. Meskipun dia tidak terlalu peduli, ini masih merupakan pertama kalinya dalam beberapa tahun bahwa atau itu dia telah diabaikan sedemikian rupa. Dia awalnya berpikir bahwa atau itu karakternya sangat bangga. Dia tidak menyangka kalau orang ini di depannya lebih arogan. Namun, Nalan Yanran juga jelas tahu bahwa atau itu meskipun pria muda di depannya, yang dipanggil Yan Xiao, itu arogan. Dia memang memiliki modal untuk menjadi begitu. Pada usia yang sangat muda, dia sudah mampu mengendalikan api surgawi yang mengerikan yang bahkan sangat ditakutkan oleh Do Huang. Itu cukup baginya untuk menang atas generasi yang seusia dengannya. Oleh karena itu, bahkan Nalan Yanran tidak merasakan kekaguman pada saat yang sama dia merasa agak tertahan. Yan Xiao,
Meskipun aku tidak yakin bagaimana seorang alkemis mengusir racun, tetapi memasukkan api surgawi yang mengerikan ke dalam tubuh seseorang harus memerlukan kemampuan pengendalian nyala api yang sangat tepat. Bukan, kemampuan mengendalikan kamu ini tampaknya jauh lebih kuat daripada banyak alkemis tingkat 3 yang pernah aku lihat. Nalan Yanran akhirnya tidak dapat menahan suasana yang menyedihkan dan memimpin untuk bertanya dengan lembut. Mungkin, Xiao Yan tampak terus maju. Suaranya sangat dingin dan acuh tak acuh. Lalu mengapa kamu tidak pergi dan mengikuti tes untuk seorang alkemis tingkat 3, menempatkan kekuatan seseorang di dada seseorang agar semua orang melihat dengan jelas? Tindakan semacam ini, aku tidak sebodoh itu. Suara lembut malas Xiao Yan mengandung ejekan. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan melirik area dada Nalan yang tertutup rapat dengan gaun bulan berwarna. Segera, ia mengembalikan pertanyaan. Bukankah kamu juga tidak mengenakan lencana peringkat? Guru telah mengatakan bahwa atau itu lencana peringkat yang disebut itu hanyalah penampilan palsu. Selain itu, bahkan aku tidak yakin persis apa kelas kekuatan aku. Ini melayang terlalu jauh. Nalan Yanran tersenyum dan berkata, hanyut naik dan turun terlalu banyak. Apa maksudmu? Mendengar ini, hati Xiaoyan bergerak sedikit saat dia bertanya tanpa meninggalkan jejak. Maafkan aku. Aku tidak bisa membocorkan beberapa rahasia mistik Cloud Sect. Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dengan sedikit meminta maaf dan tidak mengungkapkan alasannya. Alis Xiaoyan ditekan ringan bersama sebelum segera bersantai. Dia mengangguk dalam diam sambil berjalan dengan langkah kaki yang mulus. Sudut matanya melayang ke Nalan Yanran di sampingnya yang langkah kakinya cukup elegan saat dia berjalan. Dia ragu sesaat. Kemudian kekuatan spiritualnya tiba-tiba perlahan keluar dari tubuhnya dan terselubung di sekitarnya, ingin menguji apakah dia bisa menyelidiki kekuatan aslinya. Meskipun Yaulo telah mengatakan bahwa atau itu ada sesuatu di Nalan Yanran yang mencegah probing menggunakan kekuatan spiritual, Xiaoyan masih ingin memastikannya secara pribadi. Kekuatan spiritual Xiaoyan berlama-lama di sekitar tubuh Nalan Yanran. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan tenang di dalam hatinya. Dari indranya, permukaan tubuhnya tampak ditutupi oleh lapisan film energi yang benar-benar mengisolasi kekuatan spiritual yang menyelidik. Setelah perlahan menarik kekuatan spiritualnya, alis Xiaoyan tiba-tiba sedikit bergetar. Dia menoleh dan menatap Nalan Yanran yang dengan tenang menatapnya. Tinjunya di bawah lengannya sedikit menegang saat dia berkata dengan suara lemah. Apa yang terjadi? Tuan Yanxiao tampaknya sangat khawatir dengan kekuatan aku. Nalan Yanran menatap Xiaoyan dan tersenyum dan berkata dengan arti yang lebih dalam. Meskipun aku bukan seorang alkemis, aku terlahir untuk menjadi sangat sensitif terhadap kekuatan spiritual. Aku sudah lama mendengar bahwa atau itu rindu tertua klan Nalan adalah pesaing kuat bagi Mystic Cloud Sect leader berikutnya. Oleh karena itu, tangan aku menjadi gatal dan tidak bisa menahan keinginan untuk menyelidiki. Sungguh tidak terduga bahwa atau itu aku ditemukan meskipun sangat berhati-hati. Kamu memiliki kekaguman aku. Xiaoyan tanpa pada mengangkat bahunya dan tersenyum saat dia berkata, kekeh. Begitu, saat Nalan Yanran tersenyum, matanya yang cantik menatap tajam ke arah wajah biasa itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya tampaknya memiliki perasaan aneh yang aneh. Namun, dia tidak dapat memahami apa sebenarnya perasaan aneh ini. Untuk saat ini, dia merajut alisnya menjadi simpul kecil. Kami sudah tiba. Nalan Xiaoji tidak perlu melihat aku lebih jauh. Aku akan kembali sendiri. Selamat tinggal. Saat Xiaoyan keluar dari pintu, dia memiringkan kepalanya ke arah Nalan Yanran yang merajut alisnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menggoyangkannya ke arahnya. Tanpa menunggu jawabannya, dia berjalan keluar dari pintu utama sendirian dan ke jalan di mana orang-orang datang dan pergi. Orang ini benar-benar orang yang sombong, arogan dan aneh. Menatap punggung yang muncul dan menghilang dalam aliran manusia. Nalan Yanran menggelengkan kepalanya sedikit dan tanpa daya berbisik. Segera, dia membalikan tubuhnya dan memasuki rumah klan Nalan. Bab ke-285, kejutan tak terduga. Jari hitam. Xiaoyan perlahan berjalan melewati beberapa jalan sebelum berhenti di luar sebuah penginapan. Setelah itu, dia masuk dan naik ke lantai 2. Dia berjalan menuju area di luar ruangan yang tenang, mengetuk pintu dengan lembut dan langsung masuk. Hai Bodong duduk bersila di atas kursi di ruang yang luas. Dia memiliki mata tertutup dan kabut dingin berwarna putih melayang di atas tubuhnya. Saat dia menghirup dan menghembuskan nafas, kabut dingin bergerak sepanjang celah di hidungnya dan memasuki tubuhnya. Dengan tubuhnya yang dipenuhi dengan energi, lapisan samar giok hangat seperti cahaya merembes keluar dari wajah tuanya. Dia benar-benar layak menjadi Do Huang. Meskipun usianya jauh lebih tua dari Nalanji, melihat vitalitasnya,
Ia setidaknya akan bisa hidup selama 50 tahun lagi jika tidak ada kecelakaan terjadi. Jika dia cukup beruntung untuk menerobos dan menjadi Dozong, dia kemungkinan akan memasuki kategori monster tua itu. Xiaoyan menutup pintu dengan erat dan masuk ke ruangan. Dia melirik wajah cerah dan energik dari Hai Baodong. Ketika dia membandingkannya dengan Nalanji, yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh aura mematikan, dia tidak bisa tidak menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Meskipun kebisingan yang Xiaoyan buat sangat sedikit, itu tidak diragukan lagi sejelas guntur untuk orang yang kuat seperti Hai Baodong. Segera, udara dingin sedinginnya di sekujur tubuhnya diserap ke dalam tubuhnya untuk disimpan. Hai Baodong kemudian membuka matanya dan dengan cepat melihat sekeliling ruangan sambil membawa dingin. Hanya ketika tatapannya bergeser di atas tubuh si Oyan, apakah udara dingin akhirnya mulai secara bertahap menarik. Pada saat yang sama, cara yang tajam dan mengesankan yang mengelilingi bagian luar tubuhnya juga diam-diam kembali ke tubuhnya. Dia melirik wajah Xiaoyan yang lelah dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Sudahkah kamu menyelesaikannya?" Racun tertanam dalam tubuh Nalanji. Meskipun aku telah meredakan racun untuk sementara, setidaknya perlu 7 hari agar racun pembuangan benar-benar dihapus. Xiaoyan duduk di tempat tidur yang lembut dan dengan malas menjawab. "Oh," Hai Baodong mengangguk. Kepalanya tersenyum dan berkata dengan sedikit terkejut, "Sepertinya tingkat kendali kamu atas api surgawi cukup bagus. Kamu benar-benar dapat menyelesaikan perawatan dengan tingkat kesulitan yang tinggi." Metode memasukkan api surgawi ini ke dalam tubuh orang lain adalah sesuatu yang bahkan para ahli alkimia paling terkenal pun tidak berani gunakan dengan mudah. Menjadi Do Huang, Hai Baodong secara alamiah jelas tahu seberapa besar risiko yang harus diambil seseorang saat memasukkan api surgawi atau api ke tubuh seseorang untuk mengeluarkan racun. "Aku hanya beruntung." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa atau itu sebagian besar pujian baginya untuk dapat mengendalikan Green Lotus Core Flame dengan keakraban seperti itu adalah karena dia mengkonsumsi benih api-api beberapa waktu lalu. Xiaoyan melepas sepatunya dan duduk bersila di atas tempat tidur. Dia mengusap wajahnya yang lelah. Lalu dia mengulurkan telapak tangannya dari lengan bajunya dan dengan cemberut menatap ujung jarinya yang agak hitam. Setelah itu, tangannya perlahan-lahan membentuk segel latihan dan secara bertahap menutup matanya. Saat memasuki mode pelatihan, pikiran Xiaoyan dengan cepat pergi ke tempat pusaran itu berada. Pikirannya bergerak sedikit dan gumpalan api berwarna hijau menyembur keluar dari dalam roh penerimaan. Dia membungkusnya dengan doki dan perlahan-lahan berputar di atas pusaran. Pikiran Xiaoyan terus mengamati gugusan api berwarna hijau yang berulang kali menggeliat. Beberapa saat kemudian, api berwarna hijau dengan kasar menggeliat di bawah kendali Xiaoyan. Suhu tiba-tiba naik. Setelah kenaikan suhu, kabut berwarna hitam pekat benar-benar muncul entah dari mana di tengah api. Apa racun yang kuat? Tidak hanya itu mampu menahan suhu api surgawi, tetapi juga bisa dengan tenang bergabung dengannya. Jika bukan karena kompatibilitas yang sangat tinggi dengan Green Lotus Core Flame, aku takut bahwa atau itu aku mungkin tidak merasakannya. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai racun ampuh yang bahkan Do Huang takut. Xiaoyan bergumam dalam hatinya saat dia melihat kabut berwarna hitam. Aku harus memurnikannya. Jika tidak, jika benda ini tetap berada di tubuh aku, itu adalah bom waktu yang mungkin tiba-tiba meledak kapan saja. Hasilnya, Xiaoyan merenung sejenak. Resah dengan pikirannya, api berwarna hijau yang melilit kabut hitam mulai berfluktuasi seolah-olah itu menggelegak. Suhu panas berulang kali naik. Saat ia mengusir racun untuk Nalanji, suhu Heavenly Flame Xiaoyan hanya berubah menjadi tingkat sedang karena ia takut secara tidak sengaja akan membakar Nalanji menjadi debu. Sekarang dia memurnikan kabut racun di tubuhnya sendiri. Dia tentu tidak perlu berhati-hati mengingat kompatibilitasnya dengan nyala api. Ketika suhu nyala berwarna hijau dengan cepat naik, kumpulan kabut berwarna hitam juga mulai membentuk riak. Namun, poison searing ini bukanlah hal yang biasa. Bahkan di bawah suhu tinggi seperti itu masih cukup kuat dan tidak segera menghilang. Di bawah memanggang pada suhu tinggi seperti itu, ukuran kabut berwarna hitam perlahan menyusut. Pada akhirnya, benang kabut berwarna hitam itu benar-benar mulai menyatu menjadi manik-manik berwarna hitam pekat. Cahaya yang sedikit melintas di bagian dalam bit seolah-olah itu mengandung energi yang bergelombang. Perubahan aneh dari searing poison menyebabkan Xiaoyan menjadi tercengang. Dia menatap kosong pada manik-manik berwarna hitam yang bergulir di api berwarna hijau. Dari menyelidik pikirannya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa atau itu manik berwarna hitam ini sebenarnya mengandung energi yang kuat di dalamnya. Apa yang terjadi?
Tidak mungkin bagi Poison saringan untuk memiliki energi seperti itu. Xiao Yan dengan ragu bergumam di dalam hatinya. Dia menatap tajam pada manik hitam gelap itu ketika suhu nyala berwarna hijau tiba-tiba melonjak sekali lagi. Keletihan sebagai akibat dari suhu tinggi adalah sesuatu yang kekuatan spiritual Xiao Yan memiliki beberapa kesulitan bertahan. Saat nyala api berwarna hijau yang dipanggang sekali lagi, manik-manik berwarna hitam akhirnya mulai bergerak. Permukaannya bergetar sedikit dan benang kabut berwarna hitam mulai merembes keluar dari tubuh manik itu. Setelah itu dibakar oleh api dan dimurnikan ke dalam kehampaan. Benang kabut berwarna hitam berulang kali dipancarkan dari tubuh manik-manik. Warna manik-manik juga berangsur-angsur berubah dari warna hitam yang lebih gelap menjadi warna hitam yang lebih terang. Mengamati warna manik yang perlahan berubah, hati Xiao Yan menghela nafas lega. Pada saat yang sama dia meningkatkan kecepatan pemurnian. Ketika benang terakhir kabut berwarna hitam naik dari tubuh manik itu, manik hitam gelap itu benar-benar berubah menjadi bola bulat kecil berwarna putih pucat yang berkedip-kedip. Berputar di sekitar film yang tampak transparan di permukaan manik-manik orang bisa melihat gelombang energi cair yang kaya di dalamnya. Apa energi murni? Xiao Yan tercengang saat dia menatap bola bundar kecil transparan. Beberapa saat kemudian, dia mengerutkan kening sedikit dan bergumam dalam hatinya pada dirinya sendiri. Logikanya, racun seperti Poison saringan pasti tidak akan memiliki energi murni seperti itu. Jangan bilang, energi ini milik orang lain. Ini adalah Nalanji. Pikiran yang tiba-tiba itu menyebabkan hati Xiao Yan melompat. Itu lama kemudian sebelum dia tenang. Dia merenung untuk waktu yang lama dan dia secara bertahap merasa lega. The Searing Poison tetap bersembunyi di tubuh Nalanji begitu lama. Karena mengikis tubuhnya, itu masuk akal bahwa atau itu juga akan menelan beberapa doki. Setelah ini berlanjut untuk waktu yang lama, itu mungkin berakhir dengan menyimpan jumlah yang cukup mengerikan. Ini mungkin sesuatu yang Nalanji mungkin tidak senang tentang, tetapi untuk Xiao Yan, yang tanpa sengaja membawa Poison Searing ke tubuhnya, itu adalah rezeki tak terduga dari langit. Menurut tingkat kemurnian energi ini, adalah mungkin bagi Xiao Yan untuk sepenuhnya menyempurnakan dan menyerapnya. Dihadapkan dengan rezeki tak terduga ini, beberapa kesenangan rahasia muncul di hati Xiao Yan setelah dia sejenak kosong. Mengingat karakternya, itu tidak mungkin baginya untuk mengembalikan ini ke Nalanji. Karena itu, energi yang melimpah ini dianggap sebagai bunga dan ia menyimpannya. Saat pikirannya berputar, gumpalan api berwarna hijau teraglomerasi menjadi kepala jarum api kecil. Setelah itu, Xiao Yan dengan lembut menekan nyala jarum ini ke tubuh manik transparan. Dengan segera, manik itu meledak dengan keras. Sejumlah besar energi cair yang tampak sedikit biru mengalir keluar darinya, sama seperti hendak berlarian ke segala arah. Itu dengan paksa dikendalikan oleh Xiao Yan yang sudah siap dan mulai memiliki energi yang beredar di sepanjang rute kipas. Ketika cairan yang diisi dengan energi ini menyelesaikan satu siklus, warna biru pucat di dalam cairan telah benar-benar dihilangkan. Itu berubah menjadi energi murni yang bisa diserap siapa saja. Meskipun energi ini saat ini sudah sangat murni, Xiao Yan masih dengan hati-hati menggunakan api surgawi untuk memurnikannya sekali lagi sampai yang terakhir benar-benar mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi sedikit kental. Baru kemudian dia diyakinkan dan menuangkannya ke pusaran. Setelah energi cair ini memasuki vortex, itu dengan cepat berubah menjadi warna yang sama dengan vortex. Kemudian, ia mulai terpisah, bergetar dan berubah bentuk menjejalkan ketetesan yang seluruhnya dari ukuran yang sama. Mereka kemudian dilemparkan ke pusaran. Merasakan rasa pusaran yang diisi, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi diam-diam menggelengkan kepalanya. Energi yang telah dituangkan kali ini sebenarnya telah menambahkan hampir 20 ditambah tetes energi cair murni ke dalam pusaran. Menurut efisiensi semacam ini, jika ia bisa menyerap jumlah energi yang sama untuk 3 kali lagi, ia kemungkinan akan melompat ke Doushi bintang 7 dalam waktu kurang dari setengah bulan. Itu benar-benar layak menjadi energi yang diaglomerasi di tubuh doang. Hanya sebagian kecil dari itu benar-benar memiliki kepadatan seperti itu. Xiao Yan diam-diam memuji dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya dan menghembuskan nafas dengan lembut. Di dalam ruangan, tatapan Haibo Dong memperhatikan Xiao Yan dengan saksama. Ketika dia melihat Xiao Yan membuka matanya, dia tidak bisa tidak berkata sambil tersenyum. Sepertinya kamu tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Meskipun perubahan Xiao Yan tidak terlalu drastis, itu secara alami sangat mudah bagi kemampuan penginderaan diri Haibo Dong untuk mendeteksi perubahan pemain. Ya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia menunduk untuk melihat jarinya. Wajahnya berubah tanpa sadar. Dia bisa melihat ujung jari tengahnya di tangan kanannya masih diselimuti lingkaran hitam. Apa yang terjadi?
Bukankah aku benar-benar menghapus poison saring? Wajah Xiaoyan agak jelek saat dia menatap ujung jari yang hitam dan berkata dengan suara lembut yang dalam. Apa itu? Melihat ekspresi Xiaoyan, Hai Baodong tersesat. Dia melangkah maju. Ketika dia melihat jari yang berwarna hitam, ekspresinya juga berubah. Dengan cemberut, dia berkata, ini, searing poison, bagaimana kamu memasukkannya ke tubuh kamu? Aku tidak tahu. Aku tidak menyangka bahwa atau itu benda ini bisa menahan bakar api surgawi aku. Mustahil, poison searing biasa pasti tidak akan mampu menahan api surgawi. Adapun transformasi ini sekarang, mungkin itu karena poison searing telah bersembunyi di tubuh Nalanji terlalu lama, yang telah menciptakan semacam mutasi unik. Hai Baodong mengerutkan kening erat. Dia merenung lama sebelum dia perlahan-lahan berkata pada Xiaoyan, bisakah kamu mencoba dan melihat apakah ada yang salah dengan tubuhmu? Xiaoyan mengangguk. Tangan kanannya diperpanjang dan terbuka. Sebuah doki berwarna hijau tiba-tiba bangkit darinya dan tatapan dua orang menatap tajam pada doki. Di bawah pengamatan mereka berdua, warna hijau doki berguling untuk sementara waktu sebelum beberapa tanda berwarna hitam muncul di permukaannya. TSK, itu benar-benar masuk ke dalam doki kamu. Benar-benar layak disebut poison suntik. Sungguh mengerikan. Mengamati tanda-tanda berwarna hitam itu, Hai Baodong tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana perasaanmu? Sepertinya tidak ada yang salah. Xiaoyan mengerutkan kening dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpahaman. Dia menggulirkan tangannya sedikit. Doki yang terkontaminasi dengan tanda berwarna hitam juga mengikuti gerakan tangannya dan tidak membahayakan Xiaoyan. Sebaliknya, ia merasa bahwa atau itu kekuatan doki tampak semakin kuat. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi melihat situasi sekarang, tampaknya poison searing tidak memiliki niat meracuni kamu. Mungkin itu telah disempurnakan menjadi sesuatu yang dapat kamu gunakan. Hai Baodong menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiaoyan mengerutkan bibirnya. Tatapannya mengamati dengan penuh perhatian doki berwarna hijau yang dicampur dengan beberapa tanda berwarna hitam. Mengikuti niatnya untuk bergerak, doki berwarna hijau tiba-tiba menggeliat. Namun, tanda-tanda berwarna hitam benar-benar dipaksa berkerumun ke arah jari tengah tangan kanannya. Dari sikapnya, tampaknya dia berusaha untuk memaksanya keluar. Tanda-tanda berwarna hitam menyerbu ke jari tengahnya. Sesaat kemudian, seluruh jarinya benar-benar berubah menjadi warna yang sangat hitam. Penampilannya yang dalam samar-samar memancarkan cahaya tenang dan sangat aneh. Betapa beracun. Melihat bahwa atau itu jari Xiaoyan telah menjadi hitam pekat, ekspresi Hai Baodong berubah secara drastis. Dia berteriak tanpa sadar. Apakah kamu tidak mengatakan bahwa atau itu kamu telah menyempurnakannya? Mengapa masih memiliki racun yang kuat? Ekspresi Xiaoyan juga berulang kali berubah. Bagaimana dia bisa menduga bahwa atau itu penghilangan racun yang sederhana akan benar-benar berakhir dengan menempatkannya dalam keadaan seperti ini? Tampaknya berada dalam kendali aku dan tidak ada tanda menggigit aku. Lama berlalu Xiaoyan, yang tidak merasakan sesuatu yang salah menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengulurkan jari tengahnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya ke mata Hai Baodong. Apa yang kamu rencanakan? Melihat ekspresi aneh Xiaoyan, Hai Baodong buru-buru mundur selangkah. Bantu aku menguji pengaruh macam apa yang dimiliki. Xiaoyan membuka mulutnya dan tersenyum. Segera, tanpa menunggu balasan Hai Baodong, jarinya tiba-tiba menusuk yang terakhir. Jangan bermain-main. Ini adalah poison searing. Sial. Langkah kaki Hai Baodong mundur berulang kali. Dia menatap Xiaoyan yang dengan cepat dan tiba-tiba dituduh. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengutuk dan mengulurkan tangannya. Cermin es misterius muncul di depannya, membawa momentum pengisian tubuhnya. Xiaoyan menusuk jarinya di cermin es tanpa menghindari atau menarik kembali. Pada titik di mana keduanya bersentuhan, benang uap hitam merembes keluar dari jari Xiaoyan. Cermin es, yang cukup untuk memblokir pukulan dari Dadoshi, dengan cepat berkarat dan membentuk lubang yang dalam. Jari Xiaoyan melewati cermin es dan tiba-tiba bergerak ke samping. Cermin es misterius yang keras itu benar-benar terbuka. Melihat Xiaoyan memecahkan cermin esnya dengan mudah, ekspresi Hai Baodong berubah. Tubuhnya menghindar dan dia melompat ke palang. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan tak berdaya menangis rendah pada Xiaoyan. Bajingan, bisakah kamu tidak secara acak bermain-main dengan hal ini? Itu adalah searing poison. Bahkan dengan kekuatanku, akan sangat merepotkan jika aku ternoda dengan benda itu. Xiaoyan tersenyum pada Hai Baodong. Dia lalu menunduk untuk melihat jari aneh itu. Emosi di matanya agak menarik
Kekuatan destruktif dari Poison Searing telah jauh melampaui harapannya. Jenis serangan aneh yang datang dengan cara membingungkan menyebabkan Xiaoyan merasakan ketakutan di hatinya di atas senang secara diam-diam. Meskipun kekuatan destruktif jari hitam ini tidak lemah, bentuk aslinya adalah sesuatu yang berubah dari Poison Searing yang bahkan sangat ditakuti oleh Hai Baodong. Poison saringan ini mungkin saat ini tampaknya mematuhi perintah Xiaoyan. Tapi bagaimana dia tahu jika hal mengerikan ini tiba-tiba akan meletus di masa depan? Mengingat bagaimana bahkan Alanji, yang memiliki kekuatan seorang doang, berubah menjadi cara yang menyedihkan oleh Poison Searing. Sudut mulut Xiaoyan mulai menggigil sedikit. Melihat cara Xiaoyan, Hai Baodong juga jelas dari ketakutan pembentuknya. Dia dengan cepat turun tetapi masih mempertahankan sedikit jarak dari Xiaoyan. Dengan nada menghibur, dia berkata, "Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku pikir bahwa atau itu Poison Searing. Di tubuh kamu harus mengalami beberapa jenis mutasi. Jika tidak, situasi seperti itu tidak akan muncul. Tetapi terlepas dari bagaimana itu berubah, kamu memiliki api surgawi untuk melindungi tubuh kamu. Pada dasarnya, kamu tidak akan berakhir di negara yang sama seperti Nalanji. Haha, mungkin kamu harus bersuka cita ketika kamu tersandung. Kamu benar-benar akhirnya memiliki semacam kemampuan yang sangat aneh. Di masa depan, jari hitam ini mungkin menyebabkan banyak orang jatuh ke tangan kamu. Ah, semoga." Xiaoyan menghela nafas dan hanya bisa mengangguk dengan senyum pahit. Mengikuti niatnya, warna hitam di jari hitam gelap secara bertahap mereda. Sesaat kemudian, itu benar-benar kembali ke warna normal. Bersambung ke bab selanjutnya.